Nah, kita lagi nunggu jemputan. Jadi lumayan kalau nunggu jemputan di sini, otomatis kita harus nunggu di luar. Biasanya kalau jemputan itu paling lambat 10 menit atau 15 menit kedatangan jemputan transportasi buat pekerja Indonesia yang ada di Kuwait. Tapi tergantung kepada drivernya. Biasanya kalau lambat itu mungkin ada traffic atau macet di perjalanan ini. Wilujeng sumping baraya pokona Halo Baraya, ini gua udah beres kerja. Jadi sekarang saatnya untuk pulang ke akomodasi ataupun ke rumah. Nanti aku akan ngasih tahu ke kalian akan gimana sih perjalanan pulang ini di setiap kerja aku. Jadi setiap kerja nih aku kan sega buat video untuk pulangnya. Jadi saat ini aku sempetin bikin video bagaimana situasi saat kita dari tempat kerja ke akomodasi. Ya teman-teman, tolong bantu nonton terus dalam video aku. Sehubung aku lagi ngejar jam tayang, kita sama-sama saling bantu, dan aku juga akan men-upgrade gimana sih perkembangan Kuwait ini dan situasi di tahun 2025 ini. Mungkin next tahun depan berarti 2026 ya, mudah-mudahan ya teman-teman yang kesini yang mau ke Kuwait semoga prosesnya lancar dan ya, segera cepat terbang ke Kuwait, karena di Kuwait ini lagi musim dingin. Jadi teman-teman pas kebetulan kalau teman-teman di akhir tahun pas kesininya itu pas kebetulan lagi di musim dingin. Karena mengapa? Karena kalau teman-teman kesini pas musim dingin, suasananya sejuk. Terus kalau di musim dingin itu banyak banget hari liburnya. Jadi kalau di sini tuh kalau hari libur kita tetap masuk kerja, cuman dihitungnya nanti gaji kita itu 2 kali lipat di gaji biasanya. Itulah kalau kita di hari libur di sini. Ya, makanya kalau teman-teman pas kesini kesempatan banget nih pas di akhir tahun ini gitu. Apalagi pas di bulan Februari kalau gak salah itu ada ulang tahunnya Hari Kuwait. Kalau gak salah itu ya. Itu teman-teman enak banget kalau di situ banyak banget hari liburnya. Tapi tetap masuk kerja kita, tapi kan cuman gaji kita double per hari itu. Nah, jadi teman-teman, nanti aku akan kasih lihat ke kalian gimana sih situasi perjalanan di antara kota. Nah, sekarang kan aku lagi di kota Kurain. Nanti perjalanan ke kota Sabah Al Salem gitu. Gimana sih perjalanannya, situasinya dan keadaan yang terkini yang ada di Kuwait ya. Jadi teman-teman tolong bantu terus, tonton terus video aku selagi aku lagi ngejar jam tayang, semoga bisa kecapai, dan sekaligus aku akan membantu mengupgrade tentang situasi yang terkini yang ada di Kuwait. Semoga tetap bikin video terus setiap hari. Nah, di sini juga gak bakalan heran kalau kita mau pesen atau mau order makanan serba online. Di sini ada Tolabat. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini tuh kalau di kita mah ada Uber, ada Gojek. Di sini tuh ada Tolabat. Jadi Tolabat itu mengantar pesanan makanan doang. Jadi di sini tuh gak ada transportasi sesuai dengan kayak Grab begitu, cuman adanya itu taksi. Tapi di sini tuh kalau teman-teman kalau mau ke Kuwait, misalkan kalau pengen jalan-jalan di antara kota ataupun di antara daerah di Kuwait, nah kalian tuh bisa pesen aplikasi yang ada dua di Kuwait itu. Yang pertama aplikasi Uber, yang kedua aplikasi apa namanya lupa itu, Max kalau nggak salah itu aplikasinya. Nah jadi teman-teman tuh bisa pesen. Jadi di sini tuh Uber itu sangat murah sekali kalau kita mau jalan-jalan dengan transportasi kendaraan
pesan secara online gitu. Jadi enak banget lah pokoknya nama. Ya teman-teman, terima kasih banyak udah banyak nonton video aku. Terus terima kasih banyak kalian udah sharing tentang bagaimana di Kuwait ini. Bila teman-teman pengen sharing, nanti terbuka sama aku mau sharing apapun tentang di Kuwait ini, pasti aku tetap akan dukung. Tetap aku akan memberikan upgrade terkini yang ada di Kuwait ini. Kita sama-sama saling membantu. Nah, kita lagi nunggu jemputan. Jadi lumayan kalau nunggu jemputan di sini, otomatis kita harus nunggu di luar. Biasanya kalau jemputan itu paling lambat 10 menit atau 15 menit kedatangan jemputan transportasi buat pekerja Indonesia yang ada di Kuwait. Tapi tergantung kepada drivernya. Biasanya kalau lambat itu mungkin ada traffic atau macet di perjalanan ini. Teman-teman, ini lagi subuhan. Ini baru jam 4 pagi. Ini suasana di daerah kotanya di Sabah Al Salem. Aku mau ngajak kalian jalan-jalan sedikit di sekitaran blok 1 ini. Soalnya yang aku lihat nih enak banget gitu kalau dini hari gitu, apalagi sekaligus sambil olahraga dan sambil jalan-jalan pagi ya. Setelah menunaikan sholat subuh kita jalan-jalan, lebih enak gitu. Nah jadi teman-teman, kalau masalah di Kuwait ini yang update terkini, jadi itu untuk masalah kerja dulu ya. Untuk masalah kerja di sini teman-teman jangan pernah ragu, jangan pernah takut kerja di Kuwait, karena kita itu sebagai PMI Indonesia yang ada di Kuwait itu dilindungi banget gitu di sini itu. Nah terus yang kedua, carilah agensi yang resmi gitu, yang terdaftar oleh pemerintahan Indonesia. Soalnya takutnya tuh bukan apa-apa ya, bukan mau sujon atau mau gimana, takutnya tuh kena tipu gitu. Cuman carilah agensi atau PT
yang ada di Indonesia yang resmi gitu, yang udah terdaftar di kepemerintahan Indonesia gitu. Terus kalau usahain biaya itu ke Kuwait itu tidak mahal. Jadi biaya ke Kuwait itu sangat murah. Bisa di bawah 20 juta. Jadi biaya ke Kuwait itu beda-beda tergantung agensi dan PT yang ada di Kuwait. Ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 18 juta sampai 20 juta itu. Jadi kalau teman-teman kalau ada biaya di atas 20 juta itu jangan diambil. Itu terlalu mahal banget. Kalau menurut aku yang pernah beberapa mengalami kasus-kasus PMI Indonesia yang ada di Kuwait ini, itulah. Jadi aku selalu sharing terus, selalu kasih informasi, selalu mengedukasi ke kalian. Mungkin semoga bisa bermanfaat dan sekaligus ingin membantu teman-teman yang baru ke Timur Tengah atau yang baru mau mencari lowongan pekerjaan di tanah Arab ini. Gitu. Apalagi kalau kalian itu dapat calling visa, lebih enak lagi. Calling visa itu paling habis total biaya lah sama paspor sama lain sebagainya itu bisa di 10 jutaan loh. Bisa itu, murah banget lah pokoknya, nggak terlalu mahal lah di sini itu. Nah, itulah mengapa aku udah berulang-ulang berkali-kali ngasih tahu kalau biaya ke Kuwait itu tidak mahal sekali teman-teman, murah banget lah pokoknya, bisa terjangkau lah. Beda kalau mungkin ke negara lain seperti Europe atau Asia lainnya, mungkin kalau di sini tuh murah gitu. Tapi jangan sampai kena tipu, itu aja lah. Harus cari informasi yang dalam. Pokoknya kalau kalian pengen cari lowongan pekerjaan yang lebih simpelnya lagi, aku udah pernah bikin video. Di satu video itu aku udah cantumkan link lowongan pekerjaan. Teman-teman cari aja di situ, coba tahu ada rezeki, coba tahu ada apa namanya keberuntungan gitu buat ke Kuwait. Nanti bisa kirim CV lewat online, terus interview online, lebih enak gitu. Itu masalah lingkungan pekerjaan yang ada di Kuwait. Untuk masalah tersendiri yang ada di negara Kuwait ini, dengan kondisi dan suasana yang terkini, jadi Kuwait ini kalau musim panas ya, kita ngebahas musim dulu ya. Kalau musim panas nggak terlalu panas banget lah gitu. Paling pernah mencapai kepanasan itu 50 sampai 40 derajat Celcius kalau musim panas. Kalau musim dingin baru ini dingin banget, bisa minus 1 atau minus 2 atau bisa 16 derajat Celcius gitu. Gitu. Itulah kalau keenakan dan kemudahan Kuwait di sini. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke sini, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Usahakan carilah agensi ataupun PT yang ada Kuwait yang resmi itu. Dengan biaya di bawah 20 juta. Itu pokoknya nama. Lebih enak, lebih nyaman gitu. Untuk proses dan lain selanjutnya, nanti bisa tonton di video aku yang sebelumnya. Jadi bertahap gitu. Jadi aku akan ngasih updatean terus setiap hari, bikin video apa itu tentang dokumentasi pribadiku, jalan-jalan apapun itu, atau mengedukasi kalian yang pengen ke Kuwait. Jadi kita sama-sama sharing gitu dan sama-sama saling membantu sebagai warga Indonesia yang ada di Kuwait. Seperti kita sama-sama saling membantu. Hal yang ternyaman di Kuwait itu dengan mata uangnya sih yang aku enak tuh. Jadi kalau kita beli apapun dengan mata uang Kuwait itu lebih enak gitu. Kalau menurutku pribadi gitu. Kalau mau beli apa-apa tuh enak banget lah gitu.
jadi gak terlalu banyak uang keluar gitu. Cuman kalau kita dikalikan ke rupiah ya janganlah, besar lah. Cuman kalau kita pakai mata uang Kuwait ataupun dinar buat berbelanja itu lebih enak gitu. Enak banget loh, barang-barang tuh kayak murah gitu kalau pakai duit dinar ya. Kalau misalkan kalau pakai duit rupiah tuh mahal barang-barang itu, nggak murah itu kalau di sini gitu. Jadi kalau kalian ada ini apa namanya tuh kesempatan ke sini gitu, atau nanti kalau pengen sharing secara pribadi, privat sharing boleh, atau mau nanya tentang Kuwait, mau nanya tentang pekerjaan, atau mau nanya tentang lowongan pekerjaan, atau mau nanya yang lainnya boleh. Semoga tahu aku bisa bantu kalian yang mau ke Kuwait, yang mau ke sini sesuai dengan kemampuanku, sesuai dengan pengalamanku yang ada di Kuwait ini. Nah, jadi teman-teman tolong bantu terus, tonton terus video aku setiap update ataupun video sebelumnya. Aku sebenarnya mah tuh lagi ngejar jam tayang ini, semoga tembus gitu. Mudah-mudahan kita sama-sama saling bantu. Dengan teman-teman kalau pengen sharing tentang seputaran Kuwait, lowongan pekerjaan dan lain sebagainya boleh sharing di kolom komentar, boleh sharing privat, sharing secara pribadi boleh, link ada di bio YouTube. Nah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang pengen ke Kuwait, dan semoga bermotivasi pengen ke Kuwait gitu. Mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. See you, goodbye guys. I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind